Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru masa pelajaran bab 3 Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 Agama dan Kepercayaan Masyarakat Arab Sebelum Islam bagian kedua. Kemarin bagian ke-1 ya. Sekarang bagian kedua. Anak-anak bisa menyimak di halaman 28. Ya, halaman 28. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Ya, pertama-tama anak-anak mengamati terlebih dahulu. Ini ada kaitannya dengan materi pelajaran kali ini. Gambar pertama, ini menyembah berhala. Ya, ini kaitan dengan sesembahan ya. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Gambar yang kedua, ini ilustrasi dari malaikat. Gambar yang ketiga ini seseorang yang menengadah ke matahari, dan yang keempat adalah gambar-gambar makhluk gaib di sebuah gua. Cukup ya anak-anak ya. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Adapun kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam ini dikelompokkan ke dalam 4 hal, yaitu menyembah berhala, menyembah bintang, kemudian menyembah malaikat, dan menyembah jin, roh, dan hantu. Ini kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam seperti ini. Nah, kemudian mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah menyembah berhala. Bahwa masyarakat Arab sebelum Islam mereka menyembah berhala. Pada pertemuan yang lalu sudah Pak Guru sampaikan, ada seorang tokoh yang merupakan awal mula mengapa masyarakat Arab khususnya di Makkah itu menyembah berhala. Itu tokohnya adalah Amr bin Luhai. Ya. Ia mengajarkan kepada masyarakat Makkah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Jadi Amr bin Luhai kemarin kita ketahui sudah disampaikan bahwa dia belajar hal tersebut itu dari negeri Syam, ya, negeri Syam. Kemudian belajar dari sana, kemudian diterapkan ke Mekah. Dari situ akhirnya sekitar 360 berhala itu diletakkan mengelilingi Ka'bah. Kenapa banyak? Karena persoalan manusia banyak, sehingga Tuhannya juga harus banyak. Itu pikirannya seperti itu. Padahal kalau keyakinan kita, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu berkuasa kepada segala sesuatu. Ya. Oke. Kemudian sebagai pengetahuan, patung berhala yang terkenal pada waktu itu adalah namanya Hubal. Hubal
Lata, Uzza, Manat. Patung berhala yang diberi nama Hubal diletakkan di Ka'bah. Ini dianggap sebagai pemimpinnya para patung, para dewa yang ada. Ya. Hubal itu berbentuk manusia, terbuat dari batu akik merah, diletakkan di Ka'bah. Karena paling mewah, jadi dia menjadi pemimpinnya berhala yang lain. Lata, berhala yang paling tua, ditempatkan di Taif. Ada Uzza, ditempatkan di Wadi Nakhlah, tepatnya di Hijaz. Kemudian Manat ditempatkan di Yasrib, Madinah. Ya, Yasrib itu sekarang Madinah. Ini dewa-dewanya masyarakat Arab sebelum Islam, ya. Berikutnya, menyembah bintang. Masyarakat jahiliyah percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang mempunyai kekuatan. Dalam hal ini bahwa makhluk hidup yang ada di bumi ini membutuhkan sinar matahari sehingga dianggap sebagai sumber kehidupan semacam itu. Oleh karenanya mereka memuja dan menyembah benda-benda itu. Caranya mereka menengadahkan tangan ke langit seraya bermohon agar diberi rezeki dan keselamatan. Itu. Karena dianggap sebagai sumber kehidupan, maka dianggap sebagai Tuhan. Selanjutnya, menyembah malaikat. Nah, dalam hal ini, menurut umat Islam, menurut keyakinan kita bahwa malaikat ini adalah salah satu makhluknya Allah. Makhluk Allah yang selalu taat kepada perintahnya Allah. Tidak pernah berbuat maksiat. Itulah malaikat. Nah, akan tetapi mereka masyarakat Arab sebelum Islam itu percaya malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Malaikat itu anaknya Tuhan. Jadi mereka menyembah malaikat seperti menyembah Tuhan. Bagi kita tidak mungkin, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad. Tuh. Ya. Menyembah jin, roh, dan hantu. Ini malah menyembah jin, roh, dan hantu. Karena bagi mereka makhluk gaib ini dianggap sebagai hal yang mempunyai kekuatan yang besar. Cara mereka menyembah jin itu dengan mengorbankan hewan ternak yang khusus untuk dipersembahkan kepada jin, roh, atau hantu agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu. Bagi kita, jin, roh, dan hantu, katakan jin itu adalah makhluk Allah seperti manusia ya, yang tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, kaitan dengan menyembah roh ini,
itu pada zaman dahulu orang saleh, orang soleh di zaman Nabi Nuh, setelah mereka wafat justru malah dijadikan patung untuk menghormati roh-roh mereka. Jadi dengan bisikan setan itu membisikkan bahwa orang-orang soleh itu diabadikan dalam bentuk patung, kemudian dihormati, dan sekarang malah disembah. Dan mereka menamainya sesuai dengan nama-nama orang soleh tersebut. Ini kan penyimpangan yang luar biasa. Karena roh oleh orang yang meninggal itu akan kembali kepada Allah. Tidak akan mengganggu kita lagi. Akan menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kiranya hanya demikian yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Kekurangan dan kekhilafan Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.